Kalau kita lihat marketnya, Indonesia is the negara yang besar gitu ya, sehingga pasar untuk aviation business sangat luas, apalagi kita negara kepulauan. Kalau kita lihat sampai saat ini industri yang banyak perlu atau mendapat dukungan untuk helikopter services adalah, dan itu adalah nature dari pertambangan, terutama pertambangan emas ya. Kawan Hexia, kembali lagi di YouTube channel kami di Heli Expo Asia ID, dan kali ini kita juga mendapat sebuah kesempatan yang terhormat. Saya juga bersama dengan Presiden Director dari PT Airfast Indonesia, Bapak Arief Wibowo. Pak Arief, apa kabar Pak? Baik. Salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, terima Pak, kasih. ini terima kasih banget atas waktu hari ini Pak. Iya, sama-sama. Ya. Ini saya cukup tertarik berbicara mengenai kedirgantaraan Pak di sini, khususnya ini kan kami Heli Expo Asia, sebuah event ajang pameran helikopter yang pertama di Indonesia. Tapi sebelum saya mau lanjut, saya mungkin dengar nama Bapak Arief Wibowo ini bukan nama yang asing lagi Pak di dunia penerbangan. Sudah sejak lama saya sering dengar. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, kok bisa Bapak berkecimpung di dunia penerbangan ini Pak? Iya. Ya, memang dari awal passion saya di aviation sih. Jadi saya cukup lama di Garuda Indonesia Group. Jadi terakhir di 2012 saya kan sempat yang spin-off Citylink Indonesia dari PT Garuda Indonesia. Jadi saya CEO Citylink tahun 2012 sampai 2014. Kemudian lanjut saya mendapatkan tugas untuk jadi CEO Garuda tahun 2014 sampai 2017. Nah, tantangan tersendiri, saya memang passionnya di aviation, jadi pada saat itu ya saya kepengen tetap berada di profesi sebagai profesional di aviation business. Kemudian saya diajak bergabung oleh owners dari PT Airfast Indonesia. Akhirnya saya tertarik dan saya suka gitu ya, karena memang sesuai dengan passion saya. Memang cukup berbeda bisnis modelnya, karena di Airfast Indonesia ini lebih mengarah kepada bisnis model yang tailor-made atau charter business. Jadi klien kita apa, kita akan mendesain bisnis modelnya seperti itu. Dan ini perusahaan sudah tahun ke-52 tahun ini, sehingga ini adalah satu perjalanan panjang perusahaan PT Airfast Indonesia. Wah, berarti Bapak ini 3 kali Pak jadi di Route Airlines Pak ya? Iya. Luar biasa. Sekarang sudah yang ketiga lah ya. Ketiga kali ya? Waduh, sukses selalu untuk Bapak. Amin, Salam amin. sehat. Terima kasih. Iya. Terima Pak, kasih. ini kita kan ada Heli Expo Asia 2023. Ini kalau Bapak sebagai Presiden Director Pak DZ dari Airfast ini, melihat acara ini seperti apa sih Pak? Ini satu hal yang sangat menarik buat kita semua saya kira, dan kita bersyukur bahwasanya Indonesia bisa mengadakan Heli Expo. Karena selama ini kalau Helikopter Expo itu lebih banyak di negara terdekat kita, di Singapura gitu ya. Padahal kalau kita lihat marketnya, Indonesia is the negara yang besar gitu ya, sehingga pasar untuk aviation business sangat luas, apalagi kita negara kepulauan. Kemudian dengan berbagai sektor bisnis yang sangat terbuka untuk menjadi marketplace untuk helicopter services sebenarnya. Jadi memang ini Expo ini akan menggugah atau membuka semangat kita di dalam dunia aviasi terutama. Karena tidak hanya kita membutuhkan connectivity seluruh Indonesia dengan jet bisnis gitu ya, atau dengan jet airplane, tetapi juga sebenarnya Indonesia masih sangat banyak area-area yang bisa dieksplor menggunakan helikopter. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini industri yang banyak perlu atau mendapat dukungan untuk helikopter services adalah mining, oil and gas gitu ya. Kemudian juga sebenarnya yang ambulance service yang ambulance service yang saat ini juga mungkin belum begitu banyak, tetapi sebenarnya that is the potential market di masa depan untuk kita bisa kembangkan gitu. Nah Pak, kemudian ini kan tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa PDB kita terus meningkat. Tentu ini kan helikopter adalah sebuah industri bisnis. Nah ini dalam pandangan Bapak ini seberapa penting sih Pak, kalau maksudnya seberapa pengaruh industri helikopter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ini, dan
gimana sih caranya Airfast untuk mensupport daripada pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai air operator? Baik, jadi saya kira lihatnya bisa ada pertumbuhan ekonomi yang directly contributed by helikopter atau helikopter part of the contributing factor dari satu sektor. Jadi kalau kita lihat, sementara yang kita support adalah mining, oil and gas kan. Itu kan adalah industri yang menjadi bagian dari contributing factor pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita di mining, khususnya itu di gold mine atau pertambangan emas. Kita di dua area, baik di Papua maupun di area Gosowong atau Ternate. Pertumbuhan ekonomi dari Indonesia khususnya. Tadi Bapak juga menyinggung masalah ini Pak, kita juga ada operation di pertambangan, ini kan pertambangan agak-agak ngeri Pak ya. Betul. Ini aspek keselamatannya, safety seperti apa sih Pak yang dipastikan sama Airfast dalam, jadi maksudnya gini loh, kita bisa make sure bahwa helikopter ini adalah transportasi yang aman, sehingga teman-teman ini percaya dan yakin untuk menggunakan helikopter, dan bahkan nanti membeli helikopter di Heli Expo. Pertanyaan menarik. Jadi satu hal, safety is a paramount gitu ya, karena tidak bisa compromise terhadap safety. Dan khusus untuk area kerja dari helikopter yang mensupport atau melayani pertambangan itu area-area yang tidak mudah. Jadi memang highly skilled people itu sangat dibutuhkan. Jadi ada dua, baik aspek operasional maupun aspek perawatan pesawat. Butuh vertical reference skill atau horizontal reference skill itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian window untuk melayani itu sempit, artinya jam terbang yang tersedia. Karena kan di area high altitude di pegunungan itu cepat gelap, cuaca sering berubah, bahkan pengoperasian helikopter mungkin hanya 2-3 jam. Iya, kami paham sih Pak itu. Soalnya kan juga kalau helikopter nih masih aturannya ini terbang malam tuh belum boleh. Ya itu belum sampai ke sana. Itu tadi saya baru bicara ngomong di high altitude, kemudian terbang malam dan sebagainya. Itu butuh pengoperasian tersendiri dan requirement tersendiri. Tapi semua itu bisa dilakukan. Yang penting dijalankan, kita mulai. Yang kedua dari kemampuan kita merawat pesawat kan? Iya, betul. Karena kalau kita untuk Bell bisa sampai 5.000 hours, dari overhaul kita sudah bisa. TBO-nya Pak? Jadi kita bisa lakukan maintenance besar gitu. Dan untuk beberapa, untuk yang Russian helikopter kita belum sampai ke level itu. Tetapi Bapak, kita ada juga Russian helikopter? Iya, kita punya Russian helikopter yaitu Mi-171. Oh iya, ini dia nih. Ini Russian helikopter US ya. Jadi memang kita tantangannya di situ lah. Karena dengan kita memiliki hal tersebut, saya kira industri ini akan bisa kita dukung dengan lebih baik. Tadi Mas Rahmat menyinggung masalah terbang malam. Terbang itu malam, Pak. Terkait dengan bagaimana kita sebenarnya mengoptimalkan area-area kota, terutama area kota yang sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplorasi. Apalagi nanti udah menyangkut kepada tingkat kepadatan traffic dalam kota besar seperti yang Jakarta, kemudian juga butuh ambulance service yang sewaktu-waktu dibutuhkan, yang harus bisa terbang malam dan sebagainya. Karena kan nggak bisa kalau ambulance nunggu siang baru terbang kan nggak bisa. Jadi anytime sebenarnya itu berbagai infrastruktur maupun suprastruktur yang kita harus siapkan gitu, supaya kita bisa mengelola atau membantu mengencourage, mendorong pertumbuhan pemakaian helikopter di berbagai sektor gitu. Pak, tadi kita juga banyak berdiskusi mengenai helikopter dan kondisi saat ini yang dikerjakan oleh Airfast Indonesia ini. Saya juga cukup kagum karena ada berapa sih Pak jumlah fleet helikopter yang dioperasikan saat ini? Kalau saya sendiri sih ada 2/3, 5 ya saya. 5 Pak ya? 5, kemudian di berbagai operator saya kira, saya detailnya saya perlu lihat data sih ya. Tapi saya pikir sekarang udah banyak sih karena hampir semua air charter itu kita punya helikopter. Gitu. Dan teman-teman di operator penerbangan ini kan yang anggota INAKA-nya aja kan lebih dari 30. Artinya terutama yang charter ya. 36 kalau nggak salah sekarang ya. 36. Nah, kalau ya mungkin ratusan lah sekarang kalau di belum lagi kan ada kita untuk penanggulangan bencana, BNPB dan sebagainya kan itu juga beberapa operator yang dari institusi atau government kan juga ada juga. Gitu.
Nah, tadi ngomong-ngomong Inaka nih, Bapak juga katanya Wakil Ketua Umum Pak WKU ya? Iya. Waduh. Iya. Nah, tentu Bapak sebagai Wakil Ketua Umum Inaka dan juga sebagai Presiden Director dari Airfast ini kan ngerti strategi bisnis dan tentu membuat rencana strategis, Pak ya. Saya mau tahu deh Pak, kalau untuk Renstra mengenai bisnis helikopter yang dari Airfast ini, apa sih Pak yang mau direncanain Pak untuk kedepannya? Kita kebetulan memang disiplin dalam bisnis model. Jadi sementara kita dalam jangka 5-10 tahun mendatang memang kita sangat fokus bagaimana tetap berada bisnis model charter. Jadi air charter company yang saat ini sebenarnya fokus bagaimana mendorong corporate client yang kita lebih banyak. Meskipun ada juga yang satu helikopter juga private yang mensewa, tapi sifatnya basisnya adalah charter. Jadi memang untuk saat ini kita akan mengembangkan ke pengembangan helikopter. Sementara kita punya Bell, ada Russian helikopter yang kira-kira sekelas Bell 412 kita akan nambahkan kapasitasnya atau capability-nya. Tapi ini memang kembali lagi ini terkait juga bagaimana kita bekerja bersama-sama dengan klien kita rencana ke depannya. Jadi kita akan menambah dengan yang kira-kira kapasitasnya ya untuk yang 12 seater gitu ya. Untuk karena memang ada beberapa kebutuhan untuk itu. Dan lebih cenderung kita akan tetap fokus strategi ke depan khusus di helikopter adalah pengembangan di yang seaternya sekitar 12 seater gitu. Berarti helikopter dengan kapasitas 12 seater itu banyak permintaannya dong Pak ya di Indonesia ya? Sebenarnya ini lebih cenderung ke corporate ya. Kalau corporate itu kan 12 seater ada beberapa purpose. Satu untuk beberapa tamu-tamu VIP, kemudian crew exchange. Kemudian bisa juga dipakai untuk external load, tapi kan untuk yang tidak maksimal. Jadi memang ini di size itu cukup cukup memberikan variasi pekerjaan yang lebih banyak gitu. Jadi nggak terlalu spesifik, bisa ngangkut orang banyak, bisa ngangkut barang banyak juga gitu. Jadi memang sementara kita di sana sih sebenarnya. 12 orang dalam satu helikopter, katakan Bell 412 untuk 12 orang ya, atau 212. Itu nyaman nggak sih Pak, 12 orang satu helikopter gitu? Atau sempit kan? Sudah didesain sesuai dengan kapasitasnya sebenarnya. Dan penerbangan helikopter kan juga tidak lama kan, jadi tapi pada area yang sulit dijangkau. Jadi yang keunggulan dari helikopter kan di situ, bahwa dia bisa terbang hovering, bisa terbang di rendah, bisa terbang di tinggi, bisa mengangkut sampai 12, bahkan kalau ini 26 nih kalau yang Russian helikopter kan. Bisa terbang mundur juga helikopter. Mundur, jadi banyak bisa dipakainya gitu, dan lebih cenderung kita strateginya ke sana sih. Baik. Terima kasih Pak Arief. Nah, Pak, yang terakhir nih Pak, ini kan kita Heli Expo Asia nih Pak ya. Mungkin ada dong Pak pesan dari Bapak nih sebagai Pak Wakil Ketua Umum daripada Indonesia National Air Carrier juga Presiden Director dari Airfast, agar Heli Expo Asia 2023 nih semakin maju dan bisa mendukung industri helikopter di Indonesia. Saya kira kita sedang memulai sesuatu yang sangat baik. Jadi Heli Expo ini awal yang baik dan harus berjalan, tidak hanya sekali, tetapi harus berkali-kali, karena ini akan sangat menggugah gitu ya, baik dari sektor publik melihat Indonesia the biggest country in Asian gitu, Southeast Asian gitu, melakukan Heli Expo, ini sesuatu yang baru. Jadi dan menurut saya ya Indonesia lah marketnya gitu. Itu yang pertama. Sehingga harapan saya mari kita dukung penuh Heli Expo ini supaya benar-benar bisa meleverage baik industri sendiri maupun mengangkat Indonesia di mata internasional gitu. Bahwa Indonesia adalah market yang memang menjadi target untuk bisa pengembangan helikopter ke depan dengan berbagai sektor, baik sektor corporate, sektor yang berbasis mining, oil, gas, bahkan tourism dan beberapa special interest untuk private ke depan menjadi prospek yang baik buat kita semua. Baik. Pak Arief, terima kasih banyak Pak atas waktu ini, luar biasa. Sama-sama. Salam sehat semua untuk kita semua. Sama-sama. Dan untuk Bapak sukses sehat. Terima kasih. Semua. Sukses untuk Airfast. Terima kasih Bapak. Salam sehat Pak. Terima kasih Mas Rahmat. Betul, memang dijelaskan banyak sekali mengenai industri helikopter di Indonesia. Keadaannya saat ini, permasalahannya, dan juga rencana kedepannya seharusnya siyogyanya itu seperti apa. Karena kalau kita berbicara mengenai kedirgantaraan, itu adalah masa depan kita sebagai umat manusia. Dan tentu jangan lupa kawan Hexia untuk datang ke
Heli Expo Asia yang akan diselenggarakan di Cengkareng Heliport pada 15 sampai 18 Juni 2023. Sampai jumpa di Cengkareng Heliport.